Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat luar biasa. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh memasuki bulan Mei di tahun 2020. Artinya kita telah dimampukan, kita telah disertai, kita telah diberkati melewati bulan April. Puji Tuhan. Nah, kita akan bersama-sama beribadah pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Dengan iman kita mengakui bahwa pertolongan kita ialah datang dari pihak Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Dialah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahteranya sementara kita berbuat bakti kepadanya. Kita buka ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bagaimana kabarnya? Dahsyat luar biasa. Dahsyat dan luar biasa. Meskipun Bapak Ibu berada di rumah masing-masing, tapi kita tetap percaya bahwa lawatan Tuhan hadir ada di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Haleluya. Mari kita akan menaikkan pujian pengagungan kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bersama-sama akan memuji, mengagungkan namanya yang kudus. Karena kita percaya di dalam nama Tuhan ada kekuatan yang luar biasa. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Haleluya. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya,
Terima kasih. Walau dunia bergoncang, kami percaya Engkau Allahku. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang memberikan kekuatan. Engkau Allah yang memberikan penghiburan buat kami. Dan terlebih-lebih Tuhan, Engkaulah harapan kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau terus memuji mengagungkan nama Engkau Yesus. Kami memberikan terbaik hidup kami Tuhan sebagai pujian bagi Engkau. Haleluya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah merancangkan kecelakaan buat kita. Tetapi sebaliknya, Tuhan Yesus merancangkan damai sejahtera di dalam hidup kita. Walaupun saat ini kita ada di rumah masing-masing, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat baik. Amin. Haleluya. Kita akan pujikan pujian sukacita kita yang mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang sangat baik. Haleluya. Amin. Memasuki
Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita semua berada di rumah masing-masing, bahkan kita semakin hari kita boleh mendengar berita-berita yang menakutkan, kekhawatiran, tetapi kita percaya kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Mari dengan tetap tinggal tenang bersama Tuhan, kita akan mendapatkan kuasa yang luar biasa daripada Tuhan. Dengan tetap tinggal tenang bersama Tuhan, maka kekuatan yang daripada Tuhan itu akan terus ada di dalam hidup kita. Lingkupiku Tuhan dengan sayap-Mu, naungiku Tuhan dengan kuasa-Mu. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan setelah Tuhan memberkati kami dengan pujian pengagungan, pujian penyembahan kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Dan sekarang ya Tuhan, kami siap diberkati dengan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau urapi, Engkau tolong kami semua.
baik hamba-Mu maupun seluruh jemaat-Mu yang mengikuti, yang mendengarkan pelayanan penyampaian firman Tuhan pagi hari ini. Kami menyambut sabda-Mu dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita membuka Alkitab, dan saya ingin mengajak semua kita nanti membaca bersama-sama dengan bersuara. Kita buka Alkitab di Injil Matius pasal yang ke-11, kita baca ayat yang ke-28. Satu ayat Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya mengajak menggumuli sebuah tema, undangan Yesus bagi kita. Saya yakin semua kita pernah mendapat undangan. Bisa undangan ulang tahun, undangan pernikahan, undangan ucapan syukur, atau yang lainnya. Ketika saudara kita, ketika teman atau sahabat kita yang mengundang kita, ketika dia mengundang, undangan yang diundang oleh saudara kita ini selalu jumlahnya terbatas. Apalagi kalau yang punya acara itu adalah seorang pejabat tinggi, katakanlah kepala daerah Kabupaten Kendal. Pasti yang diundang dipilih, yang diundang adalah orang-orang yang dekat dengan dia. Jadi tidak semua, mungkin sekalipun kita tahu, kita kenal, belum tentu diundang. Karena yang diundang itu orang-orang yang menjadi pilihannya. Tetapi berbeda dengan Yesus. Yesus di dalam mengundang, dia punya acara yang diundang semua. Ya, semua. Maka di ayat yang ke-28 yang baru kita baca tadi diawali dengan berkata, marilah kepadaku, ini Tuhan mengundang. Lalu dilanjutkan, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi yang diundang Tuhan enggak si A, si B, si C, atau orang-orang tertentu. Tetapi Alkitab katakan yang diundang adalah semua yang letih lesu dan berbeban berat. Puji Tuhan. Orang yang letih lesu menunjukkan sebuah kondisi orang yang dalam hidupnya itu mengalami banyak masalah. Itu orang letih lesu. Hidupnya yang mengalami banyak persoalan, mengalami banyak tantangan dalam hidup. Yang namanya masalah macam-macam ya. Bisa masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah sosial, juga masalah kesehatan. Tuhan mengundang. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat.
Di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima, Injil Yohanes pasal yang kelima, di situ dikisahkan tentang penyembuhan di kolam Bethesda. Diceritakan ada seorang yang sakit lumpuh selama 38 tahun. Bayangkan, waktu 38 tahun itu bukan waktu yang pendek. Waktu 38 tahun itu waktu yang sangat panjang. Orang tersebut sakit lumpuh, artinya tidak bisa berjalan sama sekali. Ketika dia datang di sana, itu tidak datang begitu saja atau berjalan, tetapi ada orang yang membawanya. Nah, diceritakan di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima, nah lebih baik saya bacakan untuk kita sekalian. Di ayat yang pertama dikatakan, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ayat 2, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, perhatikan, menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Saudaraku, seorang yang sakit lumpuh 38 tahun ini ada di situ. Secara fisik, dia sakit lumpuh, tidak bisa berjalan sama sekali. Namanya juga lumpuh. Secara psikis, dia sudah letih lesu. Kenapa? Karena dari hari ke hari, dia melihat goncangan air yang menyembuhkan orang lain. Ya. Jadi jiwanya itu sudah letih lesu. Karena setiap hari yang dia lihat, goncangan air itu menyembuhkan orang lain. Dan bukan dirinya. Bagaimana tidak letih? Bagaimana tidak lesu? Bagaimana tidak bermasalah? Bagaimana tidak mengalami persoalan? Sehingga ketika Tuhan Yesus datang bertanya kepada dia, maukah engkau sembuh? Lalu si lumpuh yang 38 tahun ini menjawab, siapa yang membawa aku ke kolam itu? Sesungguhnya dia membutuhkan kesembuhan. Tetapi karena kondisinya, karena keadaannya tidak memungkinkan. Ketika goncangan itu terjadi, yang lain, yang timpang atau yang pincang pasti akan lebih dulu. Sementara yang lumpuh ini pastikan tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga letih dan lesu ada di dalam dirinya. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari-hari ini yang namanya letih dan lesu, semakin hari keadaan ini semakin banyak terjadi dialami oleh semua orang. Mengapa? Saya berulang kali sudah katakan kepada panjenengan semuanya bahwa hidup manusia itu tidak pernah sepi dengan yang namanya masalah, tantangan, dan persoalan. Siapapun dia. Orang miskin menemui masalah, mengalami tantangan. Kondisi yang cukup mengalami persoalan,
mengalami tantangan juga masalah. Orang kaya, bahkan orang kaya-kaya mengalami masalah, mengalami tantangan, mengalami persoalan sama. Jadi semua manusia yang ada di muka bumi ini tidak sepi dengan yang namanya masalah. Yang satu baru saja diselesaikan, yang lain datang. Kadang-kadang yang satu belum diselesaikan, rombongan persoalan, rombongan masalah datang. Dan kita tidak mampu untuk menyelesaikan masalah, sekalipun sesungguhnya kita cenderung untuk menyelesaikan masalah itu. Saudaraku, maka hari ini tepat jika ayat ini, jika firman Tuhan ini disampaikan kepada kita. Tuhan Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Hari-hari hidup kita ini persaingan semakin berat. Yang namanya politik tidak mengenal kawan, yang diketahui adalah lawan. Dunia bisnis, persaingan begitu terus, semakin luar biasa. Gaya hidup manusia sudah mulai kurang peduli dengan sesamanya. Sementara kita, di sekeliling kita, yang namanya masalah dan persoalan terus ada. Katakanlah, hidup kita ini semakin membosankan. Tetapi puji Tuhan, kita punya Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Kita punya Yesus yang mengasihi kita sekalian. Kita punya Yesus yang memperhatikan hidup kita. Sehingga berbahagia dan diberkatilah orang-orang yang mendengar undangannya. Tidak hanya mendengar. Setelah mendengar, kita merespon, menyambut undangan itu. Untuk apa? Untuk datang. Seperti rekan kita ketika mengundang kita untuk datang ke tempat perjamuannya. Ada jamuan. Saya pernah satu kali dapat undangan, tetapi juga ditelepon. Supaya saya datang, lalu dia bilang, kami sediakan makanan yang dari sana. Ya, dari sana ada makanan Manado, ada makanan dari Papua, luar biasa. Ya. Yesus ketika mengundang orang-orang yang letih lesu dan beban berat, dia berkata apa? Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Haleluya. Hidup ini penuh dengan yang namanya kehidupan yang semakin berat. Hidup ini yang namanya persoalan, masalah, tantangan terus-menerus ada di sekitar kita dan mewarnai hari-hari hidup kita. Tapi puji Tuhan, bagi saudara-saudara yang percaya dan mendengar undangan itu dan merespon undangan Tuhan Yesus dan datang menikmati jamuannya, Tuhan yang kita sembah tidak pernah mengecewakan kita. Dia akan memberikan rest, istirahat kepada kita sekalian. Artinya diberikan ayem tentrem, artinya diberikan kelegaan, artinya kita mengalami damai dan sejahtera. Terakhir, di ayat yang selama ini sering kita dengar di dalam surat Filipi, Bapak Ibu Saudara. Di dalam surat yang Filipi dikatakan di sana, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, apapun tantanganmu, kalau engkau merespon, menanggapi undangan Tuhan, engkau datang bersimpuh, engkau ada di tengah-tengah perjamuan Tuhan, engkau ada di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan memberi yang terbaik untuk kita. Pertanyaan, persoalan dijawab di dalam Tuhan. Percayalah, segala perkara dapat kita tanggung
bukan dengan kekuatan kita, tetapi ditanggung di dalam Dia, Tuhan Yesus Kristus. Diberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat hatimu, pandanglah Tuhan. Dan sekarang angkat tanganmu, terimalah berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian sejak sekarang ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Diberkati yang percaya dan mengasihi Tuhan serta yang setia sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati bersama-sama, katakan amin.